Halo, 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 assalamualaikum. Jumpa lagi sama IP yang masih setia ngebawain alur film India. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini IP mau ngebawain alur film yang berjudul Blur yang rilis di tahun 2022. Film ini disutradarai oleh Ajay Bhatt dan diproduksi oleh Z Studio. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke intro. Film dimulai dengan menampilkan seorang cewek lagi digangguin sama orang misterius. Cewek itu namanya Gautami. Orang itu muterin musik rap yang Gautami benci banget. Gak jelas apa masalahnya, tapi Gautami udah gak tahan lagi. Dia lalu jalan ke tangga. Terus pas udah nyampe gudang, dia bunuh diri dan orang misterius itu ngefoto Gautami yang lagi gelantungan. Scene berpindah ke seorang cewek yang bernama Gayatri. Si Gayatri ini tiba-tiba kebangun dengan rasa sakit yang kayak dialamin oleh Gautami. Ternyata Gautami dan Gayatri itu adalah saudara kembar yang ciri-ciri fisiknya tuh sama plek lah. Mereka berdua punya penyakit langka yang kalau mengalami stres berlebihan, maka matanya akan mengalami kebutaan. Si Gautami ini udah kena penyakit itu duluan, dan karena itu dia memutuskan untuk tinggal di tempat yang jauh dari keramaian. Gayatri punya firasat yang gak enak sama saudara kembarnya ini. Jadi dia ngajak suaminya yang bernama Neil buat ngecek keadaannya. Dan mereka berdua pun langsung OTW ke sana. Pas udah nyampe ke sana, ada yang liatin Gayatri dari jauh. Dia itu adalah tetangga Gautami yang namanya Ira sama bapaknya yang namanya Tuan Mahendra. Karena gak dengar apa-apa dari dalam rumah, Gayatri terus mecahin kaca lalu masuk ke dalam. Gautami dipanggil gak nyaut-nyaut. Dan ternyata firasat Gayatri cesbleng. Mereka nemuin Gautami tewas bunuh diri. Akhirnya mereka nelpon polisi dan langsung ditangani sama Inspektur Amar. Setelah itu polisi langsung nyelidikin tempat kejadian. Dan berdasarkan hasil forensik, si Inspektur Amar ini bilang kalau kematian Gautami murni bunuh diri. Dia bilang gitu karena tidak ditemukan bekas luka atau tanda perlawanan yang nunjukin kalau dia itu dibunuh. Pihak kepolisian akhirnya menyimpulkan kalau kematian Gautami itu karena ia stres mengalami kebutaan dan akhirnya depresi lalu bunuh diri. Tapi Gayatri nggak setuju banget sama pernyataan itu. Apalagi dia tahu kalau adiknya lagi nungguin donor mata yang sebentar lagi akan ia dapatkan. Pas malam harinya, si Gayatri ini ngeliat foto-foto mereka waktu zaman dulu. Tiba-tiba ia ngedengar musik rap nyala sendiri. Gayatri tahu kalau adiknya itu nggak senang musik rap, senangnya musik dangdut. Karena hal itu, dia sadar bahwa ada orang lain yang menyebabkan adiknya bunuh diri. Gayatri lalu nyeritain kejanggalan ini ke Neil, tapi Neil nggak setuju sama pendapatnya. Bahkan dia suruh Gayatri buat terima dan ikhlas atas kematian adiknya. Neil nggak mau Gayatri stres karena mikirin kematian adiknya, karena hal itu bisa membuat matanya buta. Besoknya Gayatri ngerasain ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba dia ngerasain ada orang yang ngawasin dia dari belakang. Hal itu bikin dia panik dan penglihatannya jadi terganggu. Sampai-sampai dia nggak sadar kalau dia udah nyenggol beberapa barang di kamar Gautami karena ketakutan. Siangnya, Inspektur Amar datang lagi buat ketemu mereka. Terus, dia juga ngasih tahu kalau di belakang rumah Gautami ada tangga yang sudah dipasang tali. Dan tangga itu menuju ke sebuah rumah tetangganya yang bernama Nyonya Solansky. Tanpa pikir panjang, Gayatri langsung ngegas ke rumah Nyonya Solansky. Mrs. Solanki? Dari obrolan singkat mereka, terungkap kalau Nyonya Solansky dulu punya hubungan baik dengan Gautami. Tapi udah 6 bulan ini si Gautami gak pernah datang lagi ke rumah. Karena si Gautami ini punya teman baru yang namanya Usainer yang bekerja di Yayasan Bowali. Nggak pakai lama, Gayatri langsung cus ke yayasan itu. Dia nyamperin petugas yang lagi jaga dan nanya tentang keberadaan Usainer. Ternyata
si Usaner ini lagi ada di lantai bawah sama teman-temannya. Begitu ada di sana, Gayatri nggak langsung ngomong. Ia malah nyembunyiin kedatangannya karena Gayatri dengar kalau mereka sedang gibahin adiknya. Salah satu teman Usainer bilang kalau dia pernah dengar Gotami pergi sama cowok ke hotel di pinggir danau. Tiba-tiba Gayatri panik banget, sampai-sampai bikin Usainer sadar kalau ia ada di situ. कौन है Gayatri lalu ngejelasin kalau dia itu adalah kembaran Gautami. Usainer lalu ngasih tahu kalau cowok yang bareng saudarinya itu lagi ngikutin dia dari belakang. Begitu Gayatri balik badan, si cowok itu langsung kabur dengan cepat. Tanpa mikir lama, Gayatri langsung cus ngejar dia. Akhirnya, setelah cowok itu terpojok, dia ngeluarin kameranya dan langsung nge-flash mata Gayatri. Hal itu bikin pandangannya kacau dan cowok itu pun kabur nggak tahu kemana. Karena kecapean, si Gayatri tiba-tiba jatuh pingsan di tengah jalan. Tuan Mahendra yang lagi kerja di yayasan itu lalu ngebawa pulang si Gayatri. Pas sampai rumah, Gayatri yang udah sadar buru-buru nyari sesuatu di laci kamarnya. Dia lalu nemuin kwitansi hotel. Hal itu bikin dia sadar kalau ucapan Usainer dan teman-temannya adalah benar. Gayatri lalu memutuskan untuk pergi ke hotel itu buat ngedapetin informasi tentang cowok yang kencan sama saudaranya. Singkat cerita, akhirnya mereka nyampe di hotel pinggir danau. Sebelum masuk kamar, Gayatri nunjukin kwitansi hotel ke resepsionis. Dia nanya siapa orang yang kencan sama Gotami waktu itu. Tapi resepsionis bilang kalau Gotami nginep sendirian. अकेली थी। ऐसे Pas lagi makan malam, Gayatri didatengin sama manajer restoran yang nyangka dia itu adalah Gotami. Dari obrolan singkat mereka, si manajer itu ngasih tahu kalau Gautami pernah nginep di hotel ini bareng seorang cowok yang selalu menutup mukanya pakai jaket. Di samping itu, manajer itu juga bilang kalau Gautami pakai perban di kedua matanya. Ngedengar itu, Gayatri langsung shock banget karena kalau yang dibilang manajer itu benar, berarti saudaranya udah dapat donor mata dan lagi proses penyembuhan. Di pagi harinya, seorang pria tua datang ke Gayatri. Pria itu adalah petugas yang sering bersihin kamar hotel. Dia ajak Gayatri ke kamarnya karena ada yang pengen dia ceritain tentang Gautami. Si pria itu terus ngasih kunci yang ia dapat dari kamar Gautami. Gayatri nggak tahu itu punya siapa, tapi kemungkinannya dibawa sama cowok yang bareng sama Gautami. Pria itu juga ngomong kalau dia pernah lihat cowok itu parkir mobilnya di basement mall. Kalau Gayatri pengen tahu mukanya, dia bisa datang ke penjaga basement dan lihat lewat kamera CCTV. Tanpa disadari, obrolan mereka didengar sama seseorang. Pas Gayatri ngejar orangnya, dia malah hilang entah kemana. Enggak ngebuang waktu lama, dia ngajak Nel pergi ke petugas basement. Begitu sampai di sana, Nel nyuruh Gayatri nunggu di mobil. Sementara itu, dia mau ke petugas. Setelah nunggu lama, si Nel nggak balik-balik lagi. Akhirnya, Gayatri mutusin buat turun sendiri buat ketemu sama petugas. Pas udah nyampe di sana, petugasnya malah bilang kalau tadi ada pria yang ngambil rekaman CCTV, bahkan sampai mutusin kabelnya. भैया क्या भसुड़ी है साली। Gayatri langsung nelpon inspektur dan ingin cerita semuanya. Tapi pas dia mau cerita, di tempat lain si pria tua tadi malah ditemukan tewas di kamarnya. Kejadian ini bikin Gayatri tambah pusing dan akhirnya dia harus ngelakuin perawatan matanya karena menderita gangguan. Di waktu yang sama, inspektur ngasih tahu kalau mereka nemuin cahaya di rumah Gautami. Mereka langsung buru-buru ke sana dan ternyata mereka nemuin Nel tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Kejadian ini lagi-lagi bikin Gayatri jadi sumeng. Sampai akhirnya dia harus ngerelain matanya yang sekarang sudah benar-benar buta. Gayatri lalu ngunjungin dokter Aman. Si dokter itu bilang kalau ada pendonor yang siap ngasih matanya ke Gayatri. Tetapi proses penyembuhannya butuh waktu 15 hari. Dan selama itu
Gayatri harus pakai perban di kedua matanya. Sementara itu, Gayatri yang baru aja jadi tunanetra merasa bakal susah buat jalani hari-harinya. Jadi, dia minta dokter buat ngirimin perawat untuk nemenin dia sampai dia sembuh. Dokter lalu ngirimin perawat yang namanya Dipak. Selama proses perawatan, Gayatri sering mimpi buruk dan diganggu sama sosok misterius yang bikin hidupnya semakin jelimet. Tapi, seiring waktu berjalan, ketakutan itu lama-lama hilang dan dia merasa nyaman dengan perawatan yang diberikan oleh Dipak. Sehari sebelum dinyatakan sembuh, Dipak permisi pulang karena ada urusan yang harus dia kerjain. Tapi pas malam harinya, Gayatri yang lagi enak-enakan tidur, tiba-tiba ada sosok misterius yang lagi nyiapin suntikan buat dia. Gayatri lalu ngacir keluar dari rumah dan akhirnya ditolong sama Tuan Mahendra dan dibawa ke rumahnya. Di sana, Gayatri ngerasa ada yang aneh sama Tuan Mahendra. Lalu dia mutusin buat kabur dari situ. Sebelum pergi, dia nemu kunci dari pria tua itu yang ternyata ada di rumah Tuan Mahendra. Gayatri lalu mengontak Dipak. Di sana, dia mengajak Dipak untuk bertemu dengan inspektur. Tapi karena hujan deras dan longsor, akhirnya mereka mutusin buat bawa Gayatri ke rumah Dipak yang gak jauh dari situ. Sementara itu, pas mereka pergi, ternyata ada orang yang lihat. Ia adalah Ira. Sesampainya di rumah Dipak, tanpa mereka sadar Ira datang ke Gayatri yang lagi sendiri. Ira minta maaf atas tingkah laku ayahnya. Dia ngasih tahu kalau kematian Gautami bukanlah perbuatan ayahnya. Ia juga ngasih tahu kalau dulu yang merawat Gautami adalah Dipak. Dan semua mimpi buruk yang Gayatri alami sekarang pernah dialami juga oleh Gautami. Semua itu disebabkan oleh Dipak yang selalu ngasih obat tidur ke mereka. Ira lalu ngasih kunci yang didapat dari pria tua itu dan menyuruh Gayatri untuk mencobanya di rumah Dipak. Nggak lama setelah itu, Dipak datang. Gayatri semakin mumet mendengar penjelasan dari Ira. Dipak lalu ngasih obat ke Gayatri. Dia lalu pura-pura minum obat itu dan membuangnya di kamar mandi. Gayatri diam-diam nyobain kunci yang dikasih sama pria itu dan akhirnya nemuin pintu yang cocok dan menemukan sebuah ruang rahasia. Karena penasaran, ia lalu ngebuka perbannya. Di sana, ia melihat ruangan itu penuh dengan foto dia dan Gautami. Berbarengan dengan itu, dia ngedengar teriakan dari luar. Pas ngecek ke sana, ternyata Ira sudah tewas dengan cara yang ngeri-ngeri sedap. Dipak ngelihat Gayatri sudah melepas perbannya. Dia ngerasa kalau Gayatri sudah tahu semua kejadian itu. Dipak lalu nanya mengenai kondisi matanya. Gayatri berbohong kalau matanya masih mengalami kebutaan. Ia lalu kasih Gayatri makanan yang sudah dicampur dengan obat bius. Gayatri yang udah tahu lalu nuker makanan itu. Tapi si Dipak juga sadar kalau Gayatri ternyata berbohong. Dia ngebawa Gayatri ke sebuah ruangan yang ada peti matinya. Di dalam peti mati itu ada bangkai seorang pria yang sudah membusung. Dipak lalu ngasih tahu kalau pria itu sebenarnya adalah Dipak yang asli. Sementara dirinya bernama Chander yang menyamar menjadi perawat. Chander kemudian mengurung Gayatri bersama mayat Dipak yang asli sambil balik ke rumah sakit buat ngambil obat bius. Malam harinya, Gayatri berhasil mecahin peti dan kabur dari rumah itu. Chander yang udah tahu lalu ngejar Gayatri yang lari ke rumah Nyonya Solansky. Gayatri lalu minta tolong ke Nyonya Solansky. Bukannya nolongin, Nyonya Solansky malah mukulin dia dari belakang. Ternyata Nyonya Solansky adalah ibu kandung dari Chander. Dari pembicaraan mereka berdua, akhirnya diketahui kalau Chander adalah anak yang pendiam sejak kecil. Dia sering kena penyakit aneh yang bikin Nyonya Solansky selalu ngurung dia. Dan hal itu yang bikin kepribadian Chander semakin parah ketika dewasa. Dia ketakutan kalau cewek yang dia pacari bisa melihat wajahnya. Dan itu yang terjadi sama Gautami. Chander ingin melakukan hal yang sama ke Gayatri. Apalagi Gayatri sudah tahu kejahatan yang dia lakukan. Sebelum membunuh Gayatri, dia membunuh ibunya terlebih dahulu. Karena
ibunya yang menyebabkan dia jadi kayak gini. Chander lalu menyuruh Gayatri gantung diri seperti yang Gautami lakukan. Gayatri enggak mau ngelakuin itu. Ia lalu memeluk Chander. Gayatri lalu mengambil pisau dan menikam perut Chander. Ia lalu kabur dan menelpon polisi. Enggak berapa lama, akhirnya polisi sampai di tempat itu. Chander yang merasa tertekan, enggak bisa ngapa-ngapain buat ngelawan polisi. Akhirnya, dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Beberapa hari berikutnya, mata Gayatri sudah normal kembali. Dan film pun ditutup dengan adegan Dokter Aman ngasih tahu orang yang nyumbangin matanya buat Gayatri dan ternyata adalah Inil. Selesai juga ceritanya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Dan jangan baper ya, ini cuma buat hiburan doang kok. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dukung channel ini dengan komentar yang positif ya. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Dadah.